materi pertama, morfologi umum hama, kita melakukan praktikum dengan membelah beberapa hewan. Hewan yang pertama yaitu belalang atau dengan nama ilmiah Phalangia nigricornis. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah memotong kepala hewan dengan menggunakan cutter atau pisau. Setelah itu, memisahkan perut belalang dengan bagian badan belalang. Setelah bagian belalang menjadi 3 bagian, amati satu persatu dengan menggunakan kaca pembesar. Pada bagian kepala belalang terdapat antena untuk organ sensorik peka terhadap sentuhan, bau, dan gerakan. Yang selanjutnya ada mata majemuk untuk mendeteksi gerakan dan cahaya. Dan ketiga ada ocelli atau mata kecil untuk mendeteksi intensitas cahaya. Pada mulut belalang terdapat rahang atas mandibula untuk memotong dan menghancurkan makanan. Dan rahang bawah maksila untuk membantu memasukkan makanan ke dalam mulut. Labrum dan labium bagian bibir atas dan bawah belalang untuk menutupi mulut. Selanjutnya, bagian perut pada belalang. Bagian perut belalang terdapat T atau tympanum sebagai organ pendengar untuk mendeteksi suara atau gerakan. Dan selanjutnya ada S spiracle, lubang kecil sepanjang perut belalang untuk pernapasan belalang, sebagai pertukaran udara untuk respirasi. E epiprop atau bagian ujung dari tubuh di atas anus untuk bagian reproduksi pada belalang. Dan C cercus sebagai alat sensor seperti antena kecil di ujung belakang tubuh belalang. P paraprop dekat anus untuk membantu dalam proses ekskresi dan reproduksi pada belalang. SP subgenital plate sebagai organ reproduksi jantan dan betina yang memiliki perbedaan fungsi. Selanjutnya, mengamati bagian tubuh belalang. Dada atau toraks terbagi menjadi 3 segmen, yaitu prototoraks, mesotoraks, dan melatotoraks, yang masing-masing mendukung sepasang kaki dan 2 segmen terakhir mendukung sayap. Kaki terdapat 3 pasang kaki pada belalang. Kaki depan untuk berjalan dan memegang makanan. Kaki tengah untuk berjalan. Kaki belakang lebih panjang dan kuat untuk melompat jauh, memberikan dorongan kuat saat melompat. Kaki belalang bagian belakang dibagi menjadi beberapa bagian, femur, tibia, dan tarsus, yang memiliki fungsi yang beragam. Femur, otot yang kuat untuk melompat. Tibia untuk mendukung otot femur saat melompat. Dan tarsus untuk pertahanan diri pada belalang. Sayap pada belalang digunakan untuk terbang. Selanjutnya jangkrik dengan nama latin Grylidae. Jangkrik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagian perut atau abdomen yang berfungsi sebagai reproduksi dan pernapasan. Selanjutnya, bagian kepala. Bagian kepala terbagi menjadi beberapa organ penting. Yang pertama, antena. Antena yang berfungsi sebagai alat peraba dan penciuman. Selanjutnya, mata majemuk. Mata yang terdiri dari banyak lensa kecil membantu jangkrik melihat dalam berbagai arah. Mulut yang digunakan untuk menggigit dan mengunyah makanan. Selanjutnya, bagian badan atau dada atau yang dapat disebut juga dengan toraks. Bagian ini berfungsi sebagai tempat melekatnya sayap dan kaki. Terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan membantu jangkrik dalam mencari makan dan merasakan getaran. Kaki tengah dan kaki belakang berfungsi untuk melompat. Dan sayap depan, sayap yang keras, melindungi sayap belakang dan membantu mengeluarkan suara. Sayap belakang, sayap yang lebih tipis, digunakan untuk terbang. Tipe mulut pada insekta. Yang pertama, kupu-kupu, tipe mulut penghisap. Yang kedua, belalang, tipe mulut penggigit dan pengunyah.
Yang ketiga, jangkrik, tipe mulut penggigit dan pengunyah. Yang keempat, kepik, tipe mulut penusuk dan penghisap. Yang kelima, lalat, tipe mulut penjilat dan penghisap. Dan yang terakhir, kumbang tanduk dengan tipe mulut penggigit dan pengunyah.